Semuanya, jadi di sini saya akan bantu untuk menjelaskan materi pertemuan ke-6 yaitu tentang array. Kita langsung saja. Teman-teman, kira-kira array itu apa sih? Nah, di sini array diibaratkan dari sebuah rak buku. Array itu rak buku, kemudian yang kotak-kotak ini adalah variabel. Jadi kesimpulannya itu array adalah kumpulan dari beberapa variabel. Jadi ini yang kotak-kotak teman-teman ibaratkan variabel. Jadi dalam satu array atau satu rak buku ini terdapat dari beberapa variabel. Seandainya saya menyuruh teman-teman untuk menampilkan beberapa nama teman. Kalau di sini ada Adi, Budi, dan Susi. Untuk teman-teman yang baru memulai pemrograman pasti akan membuat 3 nama variabel untuk menyimpan 3 nama orang. Di sini contoh variabel nama 1 adalah Adi, variabel nama 2 adalah Budi, variabel nama 3 adalah Susi. Bagaimana seandainya saya menyuruh untuk membuat 100 atau 1000 nama? Apakah teman-teman untuk membuat variabelnya ada 100 atau 1000? Nah, jadi di sini array tadi ibaratkan seperti rak buku. Jadi setiap nama variabel itu disimpan di dalam satu kotak rak buku ini. Jadi tadi ada Budi, ada Adi, ada Susi, disimpan di setiap variabel atau kotak dalam rak bukunya ini. Nah, setiap dari kotak-kotak dalam rak buku ini atau di array, dia ada sebuah nomor indeks. Jadi ini adalah nomor indeks array yang dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi indeks array adalah dari 0. Sekali lagi, nah jadi ada Adi, Budi, dan Susi, otomatis Adi disimpan di indeks ke-0, Budi disimpan pada indeks ke-1, dan Susi disimpan pada indeks ke-2. Ada 3 indeks tapi dimulai dari 0, jangan sampai lupa untuk array. Oke. Untuk deklarasi array pada PHP itu terdapat 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa buat seperti ini. Ini agak panjang, jadi kita buatnya variabel sama dengan array, kurung buka. Kita buat satu-satu. Ini hampir sama caranya ketika kita membuat sebuah variabel yang paling depan. Tentu ini membuat panjang juga. Kalau misalnya kita buat 1000 nama, otomatis kita buat juga variabelnya ada 1000. Ini jarang digunakan. Nah, ada 2 pilihan teman-teman membuat. Yang pertama, ini ada nama variabel, bebas silahkan apapun nama variabelnya. Kemudian ada sintak array. Nah, value ini adalah nilai dari array-nya itu. Contoh yang tadi adalah variabel nama. Itu adalah nama variabel array-nya. Kemudian ada array dan Adi, Susi, dan Budi. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang lebih simpel, kita hanya langsung membuat nama variabel array-nya. Kemudian pakai kurung siku, kalau yang tadi pakai kurung buka ya, kurung buka, kurung tutup, tapi ada array-nya. Kalau misalnya yang lagi satu tanpa kata array, tapi teman-teman menggunakan kurung siku. Baru teman-teman membuat Adi, Budi, dan Susi. Itu untuk deklarasi array. Nah, ini contoh penggunaan yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini, Bu, kenapa pakai tanda petik 2? Sekali lagi, masih ingat untuk tipe data, apabila tipe datanya berupa string, ini wajib ada tanda petiknya. Bagaimana dengan angka? Misalnya di dalam indeks variabel array-nya itu ada berupa angka 10, 20, 30, dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi di sini variabel angka gitu misalnya. Kemudian kurung siku, langsung aja 2, 10, 10, 15, dan seterusnya. Tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, ada pertanyaan di sini. Apakah array bisa menyimpan data dengan tipe data berbeda? Nah, di sini ada variabel jenis.
Ada ayam dengan tipe data string, kemudian angka 30 dengan tipe data integer, 3,15 dengan tipe data float, dan ada lagi string. Kira-kira dalam PHP bisa disimpan nggak? Biasanya di pemrograman lain, array itu dia tipe datanya harus sama. Kalau string, string saja. Kalau integer, integer saja. Tapi kira-kira kalau di PHP bisa nggak? Apa masih sama dengan pemrograman lainnya? Ya, khusus di PHP, sintak dengan tipe data yang berbeda bisa disimpan dalam satu array. Ini kelebihan dari PHP itu. Jadi teman-teman kalau menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, tapi nggak perlu repot bikin variabel yang banyak, teman-teman bisa gunakan ini. Nanti kita tinggal panggil indeksnya saja. Otomatis ayam ini di indeks ke-0, 30 di indeks ke-1, 3,15 di indeks ke-2, dan sepeda di indeks ke-3. Menampilkan data pada array. Di sini ada beberapa cara untuk menampilkan data. Jadi yang pertama, apabila kita tidak ingin menampilkan semua data pada satu array, kita panggil satu-satu dengan menambahkan indeksnya. Contoh, di sini ada variabel array namanya adalah nama. Kemudian di dalam array terdapat 3 data, yaitu Adi, Budi, dan Susi. Untuk menampilkan, saya tidak ingin menampilkan semuanya. Jadi yang pertama, echo nama saya adalah Adi. Misalnya saya mau menampilkan Adi nih, Budi. Nama saya adalah Budi, otomatis variabel nama sama dengan 1. Kalau saya mau nampilin nama saya adalah Adi, otomatis di sini bukan 1, tapi indeksnya ke 0. Kemudian echo nama adik saya, variabel nama di indeks kedua. Ingat, di sini 0, 1, 2. Otomatis nama adik saya adalah Susi. Nah, ada cara untuk menampilkan seluruh data pada array tanpa kita membuat echo nama indeks 0, echo indeks 1, kemudian nama indeks yang kedua. Kita bisa menggunakan perulangan di sana. Ini contoh pertama penggunaan for. For dimulai dari mana indeksnya, atau karena indeks dari array dimulai dari 0, maka dari itu variabel i atau variabel perulangannya dimulai dari 0, kemudian variabel i kita gunakan sintak count. Count itu untuk menghitung variabel nama, menghitung berapa sih jumlah data yang ada di variabel nama. Kalau seandainya dia sampai 3 atau sampai 2, dia akan berhenti sampai di mana data itu selesai. Seandainya kalau ada 10 data, otomatis dia akan menghitung datanya sampai 10 saja. Kemudian variabel i plus increment, karena tambah 1, 0, 1, 2, 3 itu kan tambah 1, tambah 1. Kemudian echo variabel nama, nah ini yang akan berulang, indeksnya, kita menampilkan data dengan berpacu pada indeksnya. Contoh di sini variabel 0, otomatis di sini kan 0. Variabel nama kan 0, apa sih isinya? Adi. Kemudian ada baris baru, kemudian diulang lagi, nomor 1. Otomatis variabel nama di indeks ke-1 adalah apa? Budi. Kemudian lagi akan mengulang sampai di sini, Susi. Oh iya, kenapa di sini kurang dari, tidak kurang dari sama dengan? Karena dia menghitung jumlah data. 1, 2, 3, otomatis kurang dari 3. Sampai nomor 2 saja, karena dia dimulai dari 0, 0, 1, 2. Kalau dia isi sama dengan, otomatis indeksnya harus sampai ke 3 dong. 0, 1, 2, 3. Data yang ketiga di indeks ketiga ini nggak ada, makanya dia isi sampai kurang dari. Supaya dia mundur stepnya 1 langkah. Ini penggunaan contoh menggunakan while. Pakai do while juga bisa. Tinggal dirubah struktur dari inisialisasinya saja. Contoh di sini dimulai variabel i dimulai dari 0, while variabel i kurang dari count variabel nama, echo variabel nama variabel i
kemudian increment variabel i++. Ini hampir sama dengan materi perulangan yang minggu lalu. Nah, ini yang saya bilang minggu lalu, ada for each. Ini salah satu perulangan yang digunakan untuk array. Caranya kita gunakan sintak for each. Variabel nama adalah variabel array yang kita buat untuk ini. Kita rubah nama variabel nama ini menggunakan variabel isi. Jadi di for each itu hanya menggunakan perubahan nama variabel yang kita buat sebelumnya jadi variabel baru. Nah, variabelnya otomatis IQ-nya bukan variabel nama lagi karena sudah diganti namanya variabel nama jadi variabel isi, otomatis outputnya adalah variabel isi. Itu saja. Lebih simpel. Teman-teman mau pakai yang while, pakai for, pakai for each, silakan yang mana saja boleh untuk menampilkan seluruh data pada array. Kemudian ada array asosiatif. Apa sih array asosiatif itu? Jadi array yang indeksnya tidak menggunakan nomor atau angka. Tadi masih dilihat ini. Ini adalah indeks. Ini dia array biasa. Tapi ada array asosiatif, dia tidak menggunakan indeksnya, tidak angka, bukan 0, 1, 2, 3. Tapi kita bisa buat sendiri indeksnya dengan entah itu nama atau apapun. Contoh, di sini ada variabel nama, kemudian array, indeksnya adalah kita buat sendiri. Indeks di sini kakak, Adi, kakak kedua Budi, dan adik Susi. Nah, untuk asosiatif ini memang khusus dia harus menggunakan array yang banyak itu, yang paling pertama. Yang ini. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan angka, kita buat sendiri. Kalau mau di sini misalnya ketua Adi, wakil Budi, sekretaris Susi, kita bisa. Nah, untuk manggilnya kita tinggal echo, misalnya di sini ada string, kemudian variabel nama atau variabel array-nya, kita panggil nama indeksnya. Memang di sini agak cukup ribet, tapi ini jarang digunakan juga sih untuk kasus-kasus tertentu. Biasanya lebih ke menggunakan indeks angka. Kemudian ada lagi multidimensi. Kalau yang tadi adalah array satu dimensi. Ada satu baris dengan beberapa kolom. Kalau multidimensi, dia memiliki dimensi lebih dari satu. Jadi ada kolomnya, ada barisnya lebih dari satu. Ibaratnya kumpulan dari beberapa array satu dimensi. Ini contohnya. Sama seperti matriks ya. Jadi yang di sini adalah baris, yang di sini adalah kolom. Hampir sama seperti matriks dan indeksnya harus dimulai dari 0. Contoh penulisan array multidimensinya adalah ini variabel untuk array-nya. Kemudian ini adalah angka dari isi dari variabel angka array multidimensi. Jadi ini tadi kan masih ingat ketika teman-teman membuat satu dimensi itu ada kurung siku kemudian nama dari masing-masing indeks. Nah, kalau multidimensi ya kumpulan dari itu. 1, 2, 3. Nah, untuk memanggilnya seperti apa? Misalnya nih, saya membuat echo variabel angka indeks 1 dan 1. Ini sama seperti matriks biasa, jadi yang kolom pertama adalah baris, kolom kedua adalah kolom. Nah, kalau misalnya 1.1, kira-kira outputnya seperti apa? Kita lihat. 0, 1, 2. Otomatis di baris pertama di sini, antara ini. Kemudian kolom ke-1, 0, 1, 2. Ketika saya menampilkan echo variabel angka 1.1 yang muncul adalah 8. Yang ini.
1, 1. Kalau 1, 0, 0, 1, kemudian dibaris ke 0, otomatis outputnya adalah 5. Ini. Sekali lagi ya, yang ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Jangan sampai bingung yang mana baris, yang mana kolom. Nah, untuk deklarasi array asosiatif multidimensi. Nah, ini agak ruwet nih. Jadi di sini kumpulan dari array asosiatif. Contoh di sini adalah variabel biodata. Kemudian ada kurung siku. Kemudian kurung siku yang pertama ini adalah untuk menutup satu array-nya. Kemudian karena ada 2 array, jadi harus ditutup juga. Makanya ada kurung ini kurung tutup, ini kurung buka kurung tutup. Ini untuk kurung tutup semuanya. Sama juga tadi, array asosiatif. Ini nama indeksnya kita buat sendiri, kemudian isinya apa, ini juga sama. Boleh nggak nama indeksnya sama? Ya boleh lah. Ini namanya harus sama. Seperti itu. Untuk menampilkannya, kita bisa gunakan for each. Ini menampilkan semua data ya. Jadi for each variabel biodata as, apa kita ganti nama variabelnya? Ini bebas. Variabel post misalnya, echo, kemudian variabel post, nama. Dia akan menampilkan semua yang ada di variabel nama. Kemudian alamat, dia akan menampilkan nama yang ada di, nilai yang ada di dalam indeks alamat. Nah, ini akan diulang nama, alamat, nama, Surya, dan pasar. Kemudian ada HR, ulang lagi. Agus Gianyar. Tuh. Nah, untuk sintak dari PHP array sendiri nggak cuma satu. Sebenarnya banyak banget. Nah, di sini saya sudah ringkas sedikit. Count. Tadi kita menggunakan di perulangan count. Itu menghitung jumlah array atau jumlah data. Kemudian join, menggabungkan value pada array. Value itu nilai yang isi dari variabelnya itu. Jadi kita bisa gabungkan menggunakan sintak join. Kemudian array map, mengubah semua value pada array. Kemudian in array, pengecekan apakah array mengandung value tertentu. Array keys, mengambil semua key pada array, kalau ada key-nya ya. Array value, mengambil semua value dari array. Sort, asort, sort, mengurutkan value dari array. Kalau yang asort ini untuk ascending, yang ini untuk descending. Kemudian sort, mengurutkan key suatu array. Array mates, menggabungkan array. Array search, mencari indeks dari variabel tertentu. Array shift, menghapus elemen pertama pada array. Array unshift, menambah elemen pada array. Array push, menambahkan elemen akhir pada array. Array pop, menghapus elemen terakhir pada array. Array reverse, membalik urutan array. Max, mencari nilai maksimal pada array. Min, mencari nilai minimal pada array. Ini adalah beberapa dari sintak array. Nanti di video yang kedua saya akan bantu untuk mencoba contoh kasus. Oke. Untuk video yang pertama sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan untuk contoh kasus di video yang kedua. Oke, selamat pagi.